Makanya kalau kehidupan kita sering kosong ketika kita tidak menghadirkan surga, padahal Allah sudah mengulang berulang-ulang di dalam kehidupan Quran bahwasanya Quran itu menceritakan tentang surga, pasti kita tidak akan pernah kuat. Menuntut ilmu tidak akan kuat, berdakwah tidak akan kuat, bangun malam tidak akan kuat, menampik yang haram tidak kuat. Kenapa? Kita tidak punya goals kehidupan. Kalau kita tidak punya goals kehidupan, kita tidak akan pernah berusaha untuk melahirkan pencapaian pada hidup kita. Makanya simpel dulu Pak. Maaf ya, saya tuh pernah dalam satu fase kehidupan cari-cari dalil. Dalilnya apa yang saya cari? Ada nggak para sahabat yang ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad, ketika mereka akhirnya jadi yatim, ada yang jadi janda, ada yang jadi duda gitu, ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan semuanya ketika ngikutin Nabi. Ada nggak para sahabat itu yang protes sama Nabi setelah mereka menghadapi konsekuensi berat ketika beriman kepada Rasulullah? Saya tidak menjumpai satupun dalil hadis bahwasanya sahabat itu ada yang protes kepada Nabi. Padahal para sahabat ketika mereka beriman kepada Nabi, konsekuensinya beratnya luar biasa. Mereka kehilangan apa saja. Lalu yang menarik adalah ada sebuah tulisan yang mengatakan, kenapa para sahabat itu menerima luar biasa konsep yang disampaikan oleh baginda Nabi. Padahal konsep keiman yang dibangun dan ditawarkan Nabi untuk diimani itu merupakan konsep dengan konsekuensi yang sangat berat. Jawabannya ada satu. Karena Nabi menanamkan kepada mereka rasa rindu kepada surga. Rasa rindu kepada surga itulah yang menjadikan mereka tidak pernah protes tentang apa yang hilang dan menjadi musibah dalam urusan dunia ketika mengikuti Rasulullah. Dan itu yang luar biasa. Kekuatan itu kekuatan yang bernama surga, yang terkadang sering tidak kita ingat karena begitu pandainya setan untuk menghapuskan bayangan kita untuk mengingat surga. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Setan yang sudah pernah berikrar di hadapan Allah, saya ya Allah akan pasti mendatangi manusia dari 4 arah mata angin. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya setan datang dari arah depan? 1, kata Imam Ibnu Katsir, supaya manusia tidak ingat surga dan tidak ingat akhiratnya kecuali sedikit dan sebentar. Dan itu kalau terjadi memang betul-betul luar biasa, merugikan dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Berarti kita membicarakan surga itu adalah karena memberi harapan kepada kita. Sekali lagi, kita pasti punya ujian yang sedang kita hadapi. Ada yang sedang diuji dengan hutang, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaannya. Ketika mendengarkan informasi, sebentar lagi ada pemecatan massal besar-besaran. Setiap dari kita pasti diuji. Maka ketika kita pasti diuji dengan berbagai macam hal, kita pasti diuji dengan kesedihan, diuji dengan perpisahan, diuji dengan kesulitan, dan diuji dengan rasa sakit. Kita kalau tahu bahwasannya kita pasti diuji dengan 4 perkara itu, maka salah satu yang bisa menguatkan kita untuk tetap bertahan ketika ujian itu mendera bertubi-tubi pada kehidupan kita itu 1, ingat surga. Orang sakit Pak, kalau dia tidak ingat surga, rasanya babak belur, remuk redam hatinya kalau dia tidak ingat surga di balik sakit yang dia derita. Ada seorang anak muda kena kanker, dan dia sama sekali tidak menduga kalau dia kena kanker. Maka ketika kita menjenguknya, ngobrol dengannya, yang saya ingatkan adalah simpel surga. Lalu dia berkata, Ustadz, tidak ada yang saya ingat kalau saya sedang menjalani pemeriksaan, kecuali yang saya ingat, ya Allah jadikan rasa sakitku untuk menebus tiket mendapatkan surgamu. Dan itu yang membuat dia kuat. Makanya kita ingat kan, ada sebuah kisah seorang wanita dalam riwayat Muslim. Ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini usra. Nabi,
saya itu penyakit ayannya sudah melampaui batas. Terus maunya apa? Doakan ya Nabi supaya sembuh. Doakan ya Nabi supaya sembuh. Tapi ternyata Nabi memberikan opsi yang tidak terduga. Opsinya apa? In syi'ti da'uti ayashfiyaki. Wa in syi'ti tasbiri falakil jannah. Nabi itu memberikan sebuah opsi yang sama sekali tidak tergambar sama perempuan ini. Nabi mengatakan, gini ya, aku bisa mendoakanmu dan insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar dengan penyakitmu, maka tidak ada balasan untukmu kecuali surga. Tuh lihat, Nabi ngomongnya apa? Surga langsung. Maka perempuan itu ketika mendengar kata surga, maka akhirnya perempuan itu berkata, memberikan pilihan kepada baginda Nabi, ya gitu ya Rasulullah, kalau begitu saya sabar aja. Kalau saya tahu penyakit ayan ini akan menghantarkan saya ke surga. Oke. Nah oke ini dari saya, tidak dari hadis ya. Lalu perempuan ini langsung akhirnya pergi. Baru beberapa langkah dia pergi, dia balik lagi. Satu ya Nabi, apalagi saya sering sekali kalau penyakit ayan kambuh, aurat saya tersingkap. Malu rasanya kalau aurat saya tersingkap. Masya Allah ya, perempuan kalau terjaga fitrah. Sampai ketika dia tersingkap auratnya, walaupun tidak sadar pun malu. Padahal itu tidak dosa. Beda kan sama perempuan hari ini, sesadar-sadarnya membuka aurat. Ini kalau beliau nggak sadar pun, beliau tidak mau terbuka auratnya. Lalu pada saat itu, lalu Nabi bertanya, lah terus gimana? Ya Rasulullah, doakan. Kalau ayanku kambuh, sehebat apapun kambuh, tolong ditutup auratku sama Allah ya Rasulullah. Nabi mengaminkan, amin. Pisah. Dan kita mendapati perjalanan perempuan ini di dalam syarah, di dalam penjelasan para ulama. Perempuan itu setelah pisah dengan Nabi diuji oleh Allah. Ayannya yang asalnya tidak terlalu sering, setelah ketemu Nabi, maka ayannya dibuat lebih sering daripada sebelumnya. Untuk menguji keimanan dia kepada apa yang dia pilih. Itulah Allah. Makanya kenapa orang kalau diuji itu kadang-kadang lagi hijrah itu diujinya banyak. Karena Allah ingin tahu sebatas ketahanan dia dalam memilih. Diuji berkali-kali. Dan itu lebih sering. Dan yang luar biasa, karomahnya perempuan ini itu apa? Karomahnya perempuan ini adalah beliau walaupun ayannya, epilepsinya melampaui batas, sekuat apapun gerakan tubuhnya ketika sedang epilepsi, sama sekali auratnya tidak pernah tersingkap ketika Allah sudah memenuhi permintaannya untuk menutup auratnya. Matinya mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah. Disinilah kita paham, surga itu menjadi sebuah perkara yang kalau kita selipkan dalam perkara apapun itu menjadi kekuatan. Ngobrol dengan suami, kita selipkan pembicaraan kita tentang surga, menjadikan hati kita lapang, lalu memaafkan kekurangan suami kita. Bicara dengan istri, ketika kita lagi mendapati ada yang tidak menyenangkan dari istri kita, lalu kita selipkan surga di balik pemikiran kita ketika melihat istri kita yang telah melahirkan anak kita, menyusui anak kita, dan telah siap menerima kita apapun kekurangannya kalau kita kumpul dengan dirinya, maka itu memberikan kepada kita ketenangan di dalam kehidupan. Kita masalahnya jarang mengingat surga, tetapi banyak melihat etalase kehidupan orang. Dan kita dipaksa dengan kondisi itu. Kita sekalinya buka WhatsApp, kita sekalinya buka sosial media, kita disuruh untuk melihat etalase kehidupan orang terus. Yang akhirnya menjadikan hati kita ketika melakukan ketaatan sering naik turun. Sering mengalami turbulence kehidupan kita pada keimanan kita. Kenapa? Wong ingatan surga kamu lemah kok. Seiring dengan lemahnya ingatan kita kepada surga, maka seiring itu pula lemahnya komitmen kita di dalam kebaikan. Dan itu jadi masalah. Makanya akhirnya pembicaraan surga itu pembicaraan penting. Dan kita tidak boleh memahami surga itu dari sudut pandang paham minimalis. Memahami surga dari sudut pandang yang dulu kita pahami dari waktu kecil.
dan tidak pernah nambah. Apa itu surga? Semua yang kamu inginkan, kamu dapatkan. Itu mah pemahaman waktu SD. Tapi apa selain itu? Pokoknya menyenangkan. Selain itu, pokoknya semuanya gembira. Selain itu, pokoknya itu. Nah, ini pemahaman SD. Kalau kita saja, ternyata kita tidak pernah tahu surga, tidak pernah membicarakan surga. Obrolan kita jauh dari obrolan tentang surga. Ya susah. Bagaimana kita akan betul-betul terlihat mencintai surga kalau ngomongin surga aja jarang pada kehidupan kita. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita selipkan pembahasan kita per bulan, ya, gonta-ganti antara dosa-dosa yang dianggap biasa dengan membahas tentang Homeland of Solihin ini. Karena surga itu memberi kepada kita kekuatan besar. Ibu ternyata berkhidmah kepada suami tidak mendapatkan apa yang ibu inginkan dan tidak sebagaimana cita-cita yang ibu dulu miliki ketika sebelum menikah. Ada apa-apa, Bu, ada surga. Bukan berarti nanti kalau lihat suami langsung mengatakan innal Aisyah Aisyul akhir, jangan gitu. Nanti suaminya marah. Karena saya kan harus hati-hati. Nyampaikan ilmu itu di depan orang kadang-kadang itu bisa dipakai dan digunakan salah paham. Nanti ngeliat istri juga gitu, innal Aisyah Aisyul akhir. Jangan gitu. Artinya bahwasanya dengan mengingat surga itu pasti memberikan kepada kita kekuatan.